Selamat datang di channel Millennial Film. Kali ini Millennial Film akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Mortal Kombat yang rilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan aksi petarung jalanan yang menyelamatkan dunia dari ancaman makhluk dari dimensi lain. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita film Mortal Kombat. Di tengah hutan, di perkumpulan miliknya, kita diperlihatkan kepada sang pemimpin klan ninja, Hanzo Hasashi, melakukan aktivitas paginya bersama putranya, Jubei. Jubei yang kelelahan memilih istirahat di dalam rumahnya sambil menemani adiknya yang masih bayi. Hanzo bersyukur karena memiliki keluarga yang selalu menemaninya. Hanzo pun pergi untuk mengambil air di sumur. Terlihat tato naga di tangannya. Sementara itu di rumah, istri Hanzo yang bernama Harumi masuk ke dalam rumah karena mendengar bayinya yang menangis terus-menerus. Entah kenapa di dalam rumah suhu terasa dingin. Lalu tiba-tiba di depan rumah seorang membunuh anggota klan Shirai Ryu. Terlihat percikan darah di pintu rumah. Harumi yang panik kemudian memasukkan bayinya ke dalam tempat yang aman. Beberapa saat kemudian seorang assassin yang bernama Bihan menghadang mereka berdua. Bihan mengincar Hanzo. Bihan memiliki kekuatan untuk mengeluarkan es dari tubuhnya. Dari jauh Hanzo mendengar suara teriakan istrinya. Dia pun bergegas untuk pulang. Di depan rumah dia melihat anggota klan Shirai Ryu telah terbantai. Kemudian Hanzo melihat jasad anak dan istrinya yang membeku. Mereka berdua tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Hanzo pun menangis. Menyadari ada pergerakan dari belakang, Hanzo langsung bergerak dan membantai para assassin klan Lin Kuei yang mengepungnya. Hanzo lalu mengambil kunai dan diikat dengan tali. Dia mengayunkan kunai itu dan menebas semua pasukan Lin Kuei yang ada di sana. Hanzo lalu berlari mencari keberadaan Bihan. Ternyata Bihan berada di depannya, sedang duduk di atas batu. Bihan menjelaskan kalau dia datang untuk membantai Hanzo dan seluruh klan Shirai Ryu serta keturunannya. Hanzo yang marah pun langsung mengayunkan kunainya, dan pertarungan pun tidak terhindarkan. Mereka berdua memiliki kemampuan yang hampir sama. Hanzo sempat ditusuk, namun dia tetap melawan. Bihan berhasil merebut kunai dari tangan Hanzo. Dia menusuk pundak Hanzo. Hanzo yang sekarat menyuruh Bihan untuk mengingat wajahnya. Hanzo pun akhirnya tumbang. Bihan pun pergi. Sore harinya ternyata Hanzo masih hidup, dan dia pun mendengar suara tangisan bayi. Itu adalah anaknya. Hanzo berusaha bangkit dan merangkak menuju rumahnya. Namun dia tak sanggup lagi. Hanzo pun akhirnya tewas. Tiba-tiba muncul kobaran api menyelimuti tubuhnya. Beberapa saat kemudian di tengah hujan yang lebat, sang dewa petir Raiden datang dan memeriksa sisa jasad Hanzo. Dia mengambil kunai milik Hanzo dan masuk ke dalam rumah. Di dalam Raiden mengambil bayi Hanzo dan membawanya pergi. Bumi diambang kiamat. Jika kalah dalam satu turnamen lagi, maka bangsa Outworld akan bebas menguasai bumi. Namun sebuah ramalan kuno menyebutkan, petarung terkuat dari bumi akan memenangkan turnamen dengan kebangkitan dari Hanzo Hasashi. Ribuan tahun setelah kematian Hanzo Hasashi, seorang petarung jalanan yang bernama Cole Young, dibantu oleh istrinya, Ellison dan anaknya Emily, bersiap-siap bertarung untuk menyambung hidup. Pertarungan pun dimulai. Cole menghajar lawannya tanpa ampun. Cole sempat mengunci lawannya hingga tak berdaya. Namun tak disangka, lawannya dapat membalikan keadaan dan mulai menghajar Cole habis-habisan. Cole pun sudah tak sanggup dan akhirnya dia menyerah. Di dalam dimensi lain yang bernama Outworld, Bihan yang sekarang telah menjadi Sub-Zero menemui pemimpinnya, yaitu Shang Tsung. Dia takut kalau ramalan mengenai garis keturunan Hanzo Hasashi yang bisa membantu bumi memenangkan turnamen. Karena jika sampai bumi menang, maka turnamen Mortal Kombat akan berakhir. Karena tidak ada lagi musuh yang tersisa untuk dilawan. Sub-Zero mengatakan bahwa itu tidak mungkin, karena dulu dia telah membunuh Hanzo Hasashi beserta keturunannya. Kemudian Shang Tsung pun memerintahkan Sub-Zero untuk turun ke bumi dan membantai semua peserta turnamen Mortal Kombat dari bumi sebelum turnamen dimulai. Selesai bertarung, sesekali Cole Young melihat penampakan sosok aneh. Dia pun menemui putrinya. Tiba-tiba datang seorang pria yang telah memperhatikannya sejak tadi. Pria itu bernama Jack. Dia tertarik dengan tanda yang berbentuk naga.
yang berada di tubuh Cole. Dia penasaran tentang tato naga itu. Emily pun menjawab kalau tato naga itu sudah ada sejak ayahnya lahir. Cole pun langsung pergi meninggalkan Jack di dalam rumah makan saat sedang menyantap makanan. Emily merasakan hal yang aneh. Di sana turun salju, padahal sedang musim panas. Lalu tiba-tiba meja di depan Emily mulai membeku. Dari jauh terlihat Sub-Zero mendatangi tempat itu. Sub-Zero menembakkan ribuan es batu ke arah mereka. Beruntung Jack datang dan mengajak mereka masuk ke mobil. Jack membawa mereka pergi. Di dalam mobil, Jack menunjukkan tato naga yang ada di tubuhnya. Dia menjelaskan kalau makhluk tadi mengincar semua orang yang memiliki tato naga tersebut. Di tengah jalan, Sub-Zero pun menghadang mereka. Lalu Jack menyuruh Cole untuk pergi bersama keluarganya ke tempat yang aman. Jack pun mencari Sub-Zero di dalam gedung, di mana gedung itu dipenuhi dengan es. Dari belakang tiba-tiba Sub-Zero menyerang Jack. Jack mencoba menembaknya, namun Sub-Zero membekukan senjatanya hingga hancur. Sub-Zero pun menghajar Jack habis-habisan. Jack pun tak berdaya. Jack pun sudah tak kuat. Sub-Zero membekukan dua lengan Jack dan menghancurkannya. Lalu Sub-Zero menjatuhkan tubuh Jack dari ketinggian. Dia pun tumbang. Cole membawa keluarganya pulang ke rumah. Lalu dia memberitahu kepada istrinya bahwa Cole ingin bertemu dengan Sonya Blade. Bukan untuk mencari istri kedua, namun untuk mencari jawaban atas semua kejadian ini. Di dalam Outworld, seorang petarung wanita yang bernama Milena melaporkan kalau Sub-Zero berhasil membunuh salah satu petarung turnamen dari bumi. Milena bertanya, bagaimana jika Elder Gods mengetahui kecurangan yang mereka lakukan? Feng Fang pun tidak mempermasalahkan hal itu. Karena sudah 9 kali mereka melakukan kecurangan, tidak ada sanksi apapun dari Elder Gods. Lalu Feng Fang pun mengirim Saizot, sang reptil untuk menuntaskan misinya. Di bumi, Cole telah sampai di alamat yang diberikan oleh Jack. Dia pun menyelinap masuk. Tiba-tiba seseorang menyerangnya. Kemudian Cole menunjukkan tato naga itu. Dia adalah Sonya Blade. Mereka pun masuk ke dalam kediamannya. Mereka masuk ke dalam ruangan rahasia. Di dalam Sonya menjelaskan kalau 7 tahun yang lalu, dia dan Jack menjalankan misi untuk menangkap penjahat. Tak disangka, orang yang mereka incar memiliki kemampuan lebih dari manusia biasa. Orang itu memiliki tato naga di tubuhnya. Jack berhasil membunuh orang tersebut. Dan tiba-tiba tato itu pindah ke tubuh Jack. Bertahun-tahun Sonya mencari tahu arti tato naga itu, yang ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Tanda naga itu menunjukkan kepada sebuah turnamen antar dimensi, yang disebut Mortal Kombat. Tato naga di tubuhnya adalah simbol kalau orang itu terpilih untuk mengikuti turnamen mewakili bumi. Sonya dan Jack sudah berhasil melacak beberapa orang yang memiliki tanda naga tersebut. Namun kebanyakan dari mereka sudah mati dibunuh makhluk misterius. Cole pun melihat penampakan aneh lagi. Di ruangan tersebut ternyata masih ada orang lain. Lalu Cole menyalakan lampu dan terlihat seorang pria yang terikat. Orang itu bernama Kano. Dia adalah seorang pembunuh bayaran. Sonya menemukannya telah membunuh salah satu orang yang terpilih. Dan tanda naga itu pun berpindah kepada Kano. Dan Sonya pun terpaksa menangkap Kano. Dan Sonya sendiri memberitahu pada Cole bahwa dia tidak memiliki tato naga di tubuhnya. Tiba-tiba lampu mati. Sonya dan Cole memeriksa sekitar. Mereka mendengar pergerakan, namun tidak ada apa-apa di sana. Sesuatu yang tidak terlihat menyerang Cole dan merobek wajah Kano. Sonya pun melempar beberapa pisau ke arah makhluk itu. Namun salah satunya malah mengenai kaki Kano. Dari atas makhluk itu mengeluarkan lendir asam yang bisa melelehkan besi. Dengan lendir asam itu Kano berhasil melelehkan borgolnya. Lalu Kano bangkit dan langsung menancapkan flare di tubuh makhluk itu. Dan kini terlihat sosok kadal raksasa di depan mereka. Sonya pun menusuk makhluk itu dengan pisau. Dan Kano merobek tubuh makhluk itu dan mengambil jantungnya. Makhluk itu pun berhasil dikalahkan. Lalu Sonya memeriksa kertas-kertas yang terbakar. Dia bingung karena petunjuk menuju kuil Raiden musnah. Kuil itu adalah tempat para orang yang terpilih untuk berlatih. Lalu Kano menjelaskan bahwa dia tahu lokasi kuil Raiden karena dulu pernah menyetok senjata lewat sana. Namun Kano tidak mau membantu Sonya.
Karena sebelumnya dia telah diikat dan dibiarkan reptil menyerangnya. Kano pun pergi. Di luar rumah Sonya memberitahu Kano kalau dia berani membayarnya 2 juta dolar jika Kano mau membantunya. Kano pun menaikkan menjadi 3 juta dan Sonya pun setuju. Cole bertanya, apa Sonya memiliki uang 3 juta dolar? Sonya pun menjawab, tentu tidak. Pagi hari mereka pun berangkat menggunakan pesawat sewaan. Di tengah-tengah gurun, mereka pun melompat dari pesawat. Kemudian mereka berjalan kaki mengikuti panduan Kano. Setelah lama berjalan, kuil pun belum terlihat. Sonya pun kesal. Lalu Kano menantang Sonya bertarung. Dia mengejek Sonya iri kepadanya karena dia tidak memiliki tato naga di tubuhnya. Sonya pun langsung menghajar Kano dengan satu gerakan, namun Sonya melepaskan Kano kembali. Setelah beberapa saat berjalan, Sonya melihat seseorang di hadapan mereka. Pria itu berjalan mendekati mereka, lalu Kano maju untuk mengancam. Tidak disangka pria itu bisa menembakkan bola api dari tangannya. Mereka pun terkejut. Pria itu pun memberitahu bahwa namanya adalah Liu Kang. Dia bukanlah musuh. Liu Kang juga salah satu orang yang terpilih. Lalu Liu Kang mengajak mereka bertiga menuju kuil Raiden, yang ternyata ada di arah yang berlawanan. Mereka berempat pun berjalan melintasi gurun, hingga sampai di depan gua. Mereka pun masuk ke gua. Di ujung lorong yang buntu, Liu Kang melakukan sebuah ritual, dan pintu di depannya pun terbuka. Mereka pun masuk ke dalam Temple of Light. Di sana terdapat banyak lukisan tentang Mortal Kombat. Cole pun melihat sebuah lukisan dan teringat dengan penampakan yang selalu mengganggunya. Mereka pun masuk semakin dalam. Liu Kang menjelaskan, di sini mereka akan melatih kekuatan tersembunyi dari simbol naga yang ada di tubuh mereka. Lalu Sonya masuk ke dalam sebuah ruangan, dan dia pun melihat Jack yang tidak sadarkan diri, dan lengannya terputus. Liu Kang memberitahunya, dia menemukan Jack dalam kondisi yang seperti itu. Beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan. Liu Kang telah mencari cara dari berbagai dimensi untuk menyelamatkan hidup Jack. Lalu mereka berempat masuk ke dalam ruangan milik Raiden. Raiden kecewa melihat para petarung yang terpilih itu karena mereka tidak dalam kondisi yang siap untuk bertarung. Bahkan satu orang tidak memiliki tanda naga. Raiden menjelaskan, jika bumi kalah dalam satu turnamen lagi, maka bangsa Outworld akan menguasai bumi selama-lamanya dan manusia akan dijadikan budak. Lalu sore harinya, saat Liu Kang sedang bermeditasi, Sub-Zero berhasil menjebol pintu kuil. Dia langsung menghajar Liu Kang. Tiba-tiba dari belakang datang topi besi melayang menolongnya. Itu adalah Kung Lao, sepupu Liu Kang. Dari jauh terlihat Sheng Tsang dan Milena berjalan masuk. Sheng Tsang memerintahkan anak buahnya membantai para petarung perwakilan dari bumi dan mengklaim kemenangannya atas bumi. Tiba-tiba Raiden muncul. Raiden menghentikan aksi Sheng Tsang. Raiden memasang pelindung petir agar Sheng Tsang tidak bisa mengganggu mereka lagi. Karena tahu tidak bisa menembus pelindung itu, Sheng Tsang dan anak-anak buahnya pun pergi. Liu Kang menjelaskan kalau kekuatan super terbentuk dari arcana yang muncul setelah memiliki tanda naga di dalam tubuh. Dia dan Kung Lao akan melatih mereka agar bisa menemukan arkana mereka masing-masing. Tanpa arkana akan sangat sulit mengalahkan petarung dari Outworld. Kung Lao menyuruh Sonya Blade untuk menyingkir dari arena karena tidak memiliki tanda naga. Sonya pun duduk di samping Jack. Tidak disangka Jack kembali sadar. Kini Jack memiliki lengan robot. Di dalam arena Cole berlatih dengan Kung Lao. Dia dengan mudah mengalahkan Cole. Namun latihan itu belum cukup untuk membuat arkana milik Cole muncul. Kemudian Kano berlatih dengan Liu Kang. Dengan mudahnya Liu Kang menjatuhkan Kano berkali-kali. Malam harinya Liu Kang mengobati luka di lengan Cole sambil bercerita kalau dulunya dia adalah seorang gelandangan, hingga Bu Raicho menemukannya dan membawanya ke perguruan Wuxi. Di sana dia bertemu dengan Kung Lao dan Dewa Raiden dan mulai berlatih di Temple of Light.
Setelah lulus, Liu Kang diberi tugas memburu seorang penjahat penyelundup anak. Liu Kang membunuh penjahat itu. Tidak disangka penjahat itu memiliki tanda naga di tubuhnya, dan akhirnya tanda naga itu berpindah padanya, dan Liu Kang berhasil menguasai arkananya sendiri. Keesokan harinya Cole kembali berlatih, namun sia-sia. Di tempat lain, Sonya menemani Jack yang juga berlatih menggunakan lengan robotnya. Malam harinya di meja makan malam, muak melihat Kano yang selalu berulah. Kung Lao mengejek Kano sebagai petarung yang bodoh karena dia bertarung seperti seekor anjing. Lalu Kano menantang Kung Lao dan Liu Kang untuk bertarung. Tidak disangka Kung Lao terus memancing emosi Kano yang meledak-ledak. Dan tiba-tiba muncul sinar laser dari mata kanan Kano. Akhirnya Kano mengeluarkan arkana miliknya. Keesokan harinya Kano menghajar Cole habis-habisan. Namun sia-sia, arkana milik Cole tidak keluar-keluar. Saat sedang istirahat, Raiden datang dan menjelaskan, jika Cole tidak berhasil membangkitkan arkana dalam dirinya, maka dia hanya akan menjadi beban yang lain. Lalu Cole bertanya mengenai tanda naga yang ada di tubuhnya sejak lahir. Raiden menjelaskan kalau Cole mendapatkannya dari leluhurnya, sang ninja terkuat, yaitu Hanzo Hasashi. Dulu setelah Hanzo dibunuh oleh Sub-Zero, jasadnya masuk ke dalam Netherrealm dengan ambisi untuk membalas dendam tiada henti. Beruntung Raiden berhasil menyelamatkan salah satu keturunan Hanzo. Selama berabad-abad, tanda itu diturunkan dari leluhur Cole. Namun setelah kemampuan Cole saat ini, Raiden menyuruh Cole untuk kembali, karena akan percuma mengikuti turnamen tanpa arkana. Cole pun kembali menggunakan portal listrik milik Raiden. Di dalam Old World, Shang Tsung memanggil Nitara, Kabal, dan Jenderal Reiko. Shang Tsung tidak sabar untuk menguasai bumi. Namun Raiden membuat pelindung yang tidak bisa ditembus, jadi dia tidak bisa melakukan kecurangannya saat ini. Kemudian Kabal memiliki sebuah ide, karena dia mengenal seseorang yang bisa membantu mereka. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba dari belakang datang sesosok bayangan monster berlengan 4. Di dalam Temple of Light, Kabal menemui Kano. Kabal menghina Kano yang dahulunya ditakuti, kini justru bertarung untuk kaum yang lemah. Kabal mengajak Kano bergabung di pihaknya, dan nanti, jika bumi berhasil dikuasai, maka Kano akan mendapatkan bagian yang sangat besar. Di rumah Cole dia mendengar suara aneh di dalam garasi. Dia pun keluar dan memeriksanya. Di dalam Temple of Light, Kano menghancurkan patung naga dengan laser yang keluar dari matanya. Hal itu membuat perisai petir milik Raiden menghilang. Shang Tsung dan pasukannya pun datang. Kini Kano berpihak kepada musuh. Di tempat lain, Cole diserang oleh Prince Goro, monster bertangan 4 dari Outworld. Sementara itu di Temple of Light, anak buah Shang Tsung menghajar para petarung dari bumi. Liu Kang dihajar oleh Kabal. Jack bertarung dengan Reiko, dan Sonya melawan Milena. Sonya tak berdaya bertarung melawan Milena. Milena yang sadar kalau Sonya tak memiliki tanda naga, kemudian pergi. Lalu Kano datang, melempar Sonya dan menjatuhkan patung tepat di atasnya. Kung Lao bertarung melawan Kitara. Dari atas Kitara menyerang Kung Lao. Namun Kung Lao berhasil menariknya dan mengarahkannya tepat menuju topinya yang berputar hingga terbelah. Kung Lao mengalahkan Kitara dengan mudah. Di tempat lain, Cole tidak berdaya melawan Goro. Ellison pun mencoba menyelamatkan suaminya dari cengkraman Goro. Namun hal itu membuat dia dan putrinya diincar oleh Goro. Mereka berdua masuk ke dalam mobil dan mencoba menabrak Goro, namun sia-sia. Melihat nyawa keluarganya yang terancam, tidak disangka, arkananya keluar berbentuk armor emas di tubuhnya. Lalu Cole bangkit kembali mencoba menyerang Goro. Goro yang kesal kembali memukul Cole hingga terlempar. Tiba-tiba muncul senjata dari armor yang ada di tubuh Cole. Cole menggunakannya untuk kembali menyerang Goro. Cole memotong lengan Goro dan menebas tubuhnya. Cole berhasil mengalahkan Goro. Di dalam Temple of Light, Jack berusaha menyingkirkan batu yang menimpa Sonya. Tidak disangka arkananya Jack muncul.
Arcana itu berbentuk lengan robot yang memiliki kekuatan super yang bisa mengangkat batu besar dengan mudah. Kemudian Raiden datang di dalam arena dan memanggil Cole untuk kembali. Cole pun kembali datang ke Temple of Light. Lalu Raiden mencoba membawa para petarung bumi untuk kabur. Namun Sub-Zero berhasil mencegahnya. Lalu Kung Lao datang untuk menyelamatkan Cole. Tidak disangka Shang Tsung menangkap Kung Lao dan menyedot jiwanya. Liu Kang ingin menyelamatkannya, namun terlambat. Kung Lao telah tewas. Kemudian para petarung bumi dibawa oleh Raiden ke dalam The Void, tempat di mana anak buah Shang Tsung tidak bisa menemukan mereka. Di sini Liu Kang sangat terpukul melihat Kung Lao dihabisi oleh Shang Tsung. Jack bertanya, kenapa Raiden tidak menyelamatkannya? Lalu Raiden menjelaskan bahwa semua dewa tidak boleh terlibat dalam pertarungan. Raiden memang bertugas untuk melindungi bumi, namun dia tidak bisa melindungi setiap nyawa di dalamnya. Lalu Cole mengajak yang lain untuk berjuang. Kemudian Raiden memberikan kunai peninggalan Hanzo Hasashi kepada Cole. Lalu Cole memiliki ide. Dia meminta bantuan Raiden untuk memisahkan para musuh dengan portal petir miliknya. Mereka akan melawannya satu persatu. Jack akan melawan Reiko, Sonya melawan Kano, Cole dan Liu Kang akan melawan Milena dan Kabal. Mereka akan melawan Sub-Zero bersama-sama di akhir. Jack berhasil mematahkan palu Reiko dan menghajar Reiko bertubi-tubi. Jack berhasil mengalahkan Reiko. Di tempat lain, Sonya menghajar Kano. Di dalam gelap, dia menghajar Kano habis-habisan. Sonya melemparkan sesuatu ke wajah Kano, sehingga dia tidak bisa lagi menembakkan laser dari matanya. Mereka pun melanjutkan pertarungan. Saat sedang terpojok, Sonya menancapkan batu kecil ke wajah Kano. Kano pun tumbang. Logo naga pun berpindah ke tubuh Sonya. Di tempat lain, Liu Kang menendang Kabal dengan tendangan 1000 bayangan, hingga terlempar di dalam kubangan aspal. Lalu Liu Kang mengeluarkan naga api dari tangannya, dan membakar Kabal hingga hancur. Sementara itu, Cole bertarung melawan Milena yang marah. Dari belakang Sonya datang mengeluarkan tinju laser yang seketika langsung melubangi perut Milena. Sonya pun langsung mengeluarkan Arcana dalam dirinya. Di bumi, Sub-Zero mendatangi keluarga Cole. Di hadapan Cole, Sub-Zero muncul, memperlihatkan gelang milik anaknya Emily. Cole langsung berlari mengejar Sub-Zero dan masuk ke dalam sasana yang membeku. Di dalam sana, dia melihat anak dan istrinya yang membeku. Cole yang marah langsung menghajar Sub-Zero, tapi Sub-Zero terlalu kuat untuknya. Saat terdesak, Cole mengeluarkan kunai untuk menyerang, namun Sub-Zero membalikan kepada Cole. Cole menahan kunainya sendiri sampai berdarah. Tidak disangka, kunai itu bereaksi setelah terkena darah Cole. Tiba-tiba dari belakang, sesuatu menyerang Sub-Zero. Sosok itu adalah Hanzo Hasashi, yang saat ini berwujud Scorpion, yang bangkit kembali untuk menuntut balasan. Dua ninja terkuat itu pun bertarung. Scorpion memperlihatkan wajahnya kepada Sub-Zero. Kemudian Sub-Zero mengeluarkan pedang es dan kembali bertarung. Scorpion melihat keluarga Cole yang membeku, teringat dengan masa lalunya. Lalu Cole membantu Scorpion melawan Sub-Zero. Sub-Zero pun kewalahan, kemudian dia membekukan Scorpion. Sub-Zero yang mencoba melawan Cole, namun Cole malah menghajarnya. Sementara itu Scorpion mengeluarkan api dari tangannya untuk membebaskan diri. Hal itu juga membuat keluarga Cole siuman kembali. Sub-Zero yang tak berdaya kemudian melepaskan topengnya. Dengan bantuan Cole, kunai milik Scorpion tepat menancap di dada Sub-Zero. Cole melempar Sub-Zero dan membuatnya tak mampu bangkit lagi. Saat Sub-Zero terdiam, tak berdaya, Scorpion pun membuka topengnya dan mengeluarkan api dari mulutnya, membakar Sub-Zero hingga gosong.
Kemudian Scorpion memberikan pesan pada Cole untuk menjaga garis keturunan Shirai Ryu. Dan kemudian Scorpion pun pergi. Lalu rekan-rekan Cole mendatanginya. Raiden terkejut melihat jasad Sub-Zero yang telah tewas. Tidak disangka Shang Tsung juga datang ke tempat itu. Dia menjelaskan kalau mereka belum kalah dan akan kembali lagi dan membawa pasukan. Terlihat jasad Sub-Zero dan Prince Guru diselimuti kabut hitam dan menghilang. Lalu Raiden mengirim Shang Tsung kembali ke dalam Outworld. Di depan yang lain, Raiden menjelaskan kalau pertarungan belumlah berakhir. Dia memerintahkan yang lain untuk melacak orang-orang yang memiliki tato naga di tubuhnya dan mengumpulkan mereka. Keesokan harinya, promotor pertandingan ingin menyuruh Cole untuk bertarung lagi, namun Cole menolaknya dan menyatakan akan pergi ke Hollywood untuk menemui seseorang. Dan berakhirlah alur cerita film Mortal Kombat, dan semoga kalian semua telah terhibur. Oke teman-teman, jangan lupa dukung terus Millennial Film dengan klik subscribe dan bunyikan loncengnya, agar terus dapat mengikuti updatean video dari kami.